Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di EXO RJM. Ya, gimana kabarnya bosku? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, amin. Untuk video kali ini adalah video lanjutan kemarin ya. Kemarin ada sahabat EXO RJM yang sempat bertanya cara mengatasi murai batu cabul dari yang punya akun atau yang punya channel Predikom, Bos Predikom. Gimana kabarnya? Ya, untuk kali ini akan saya coba jawab. Untuk murai batu cabul itu ada beberapa faktor ya. Nanti kita akan bahas satu persatu dan juga solusinya. Kemudian sekaligus saya akan berusaha menjawab untuk pertanyaan dari sahabat EXO RJM juga yang punya channel Bos Aminufah. Beliau bertanya gimana solusi atau perawatan untuk murai batu pastol yang terlalu giras agar menjadi semi giras ya. Nanti juga insya Allah akan coba saya jawab ya. Untuk yang pertama, untuk Bos Predikom, cara mengatasi burung murai batu yang cabul atau suka cabut bulu. Ya, di sini faktor penyebabnya itu banyak sekali ya bos, dan juga solusi atau penanganannya yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menganalisa apakah burung kita ini termasuk penyebab yang seperti ini atau yang seperti itu. Ya, menurut pengalaman saya, penyebab murai batu yang suka cabul yang pertama itu adalah burung tersebut mengalami drop mental. Ya, biasanya untuk penyebab yang drop mental itu banyak dialami murai batu yang masih muda atau biasanya itu lepas trotol ya. Jadi karena kita memaksakan atau kita sering bawa burung murai batu muda kita track, bahkan kita ikut lombakan, nantinya dia itu akan drop mental. Karena apa? Biasanya itu di lapangan akan bertemu musuh yang usianya lebih mapan dan mentalnya lebih kuat, dan alhasil murai batu yang muda tersebut akan drop mental. Dia akan tertekan, akan stres, bahkan mungkin bahasanya itu akan frustasi ya, sehingga dia akan mencabut bulunya sendiri. Dia akan merusak atau menyakiti dirinya sendiri. Ya, itu untuk penyebab yang pertama. Dan kita bisa lihat atau kita bisa analisa untuk ciri-ciri burung yang drop mental sehingga dia akan cabut bulu. Yaitu dengan kita melihat setelah kita ikut lombakan atau kita track ya, itu biasanya dia gacor, kemudian dia akan berubah menjadi pendiam atau membisu. Kemudian untuk nafsu makannya itu berkurang drastis. Karena apa? Karena dia mengalami drop mental, mengalami trauma. Jadi untuk nafsu makannya itu berkurang, dan biasanya burung tersebut itu akan lebih giras dari biasanya. Itu untuk penyebab dan ciri-ciri yang pertama. Kemudian untuk solusinya, langkah yang pertama, kita harus kondisikan burung tersebut. Kita harus jauhkan dari burung-burung yang lain, apalagi burung yang sesama jenis ya. Kita boleh kondisikan di ruangan khusus. Kita kerodong. Untuk extra fooding kita gembong saja bos. Kita boleh gembong agar apa? Agar bisa cepat memulihkan mentalnya, meningkatkan kesehatannya. Dan jangan kita lakukan pemandian dan penjemuran. Ini bisa kita lakukan sampai beberapa saat ke depan, dan kita bisa memantau perkembangan pada burung tersebut. Ini penyebab yang pertama. Untuk penyebab yang kedua, biasanya murai batu yang mengalami cabut bulu itu dikarenakan overbirahi. Dan ini terjadi biasanya itu karena pemberian extra fooding yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan aktivitas burung murai batu tersebut. Kemudian disebabkan oleh penjemuran yang terlalu kencang ya, penjemuran yang terlalu kencang dan terlalu sering.
Ini akan meningkatkan birahi, bahkan akan menjadikan over birahi. Kemudian untuk sebab yang ketiga itu biasanya kita gonta-ganti fur ya, apalagi kita biasa pakai fur rendah, kemudian kita ganti dengan fur dengan protein yang tinggi. Ini akan menyebabkan burung tersebut over birahi. Ciri-cirinya biasanya itu diam-diam atau tahu-tahu itu dia akan mencabut bulunya. Dan apabila kita track atau kita lombakan, biasanya itu akan ngelowo. Lama-kelamaan dia akan mematuk-matuk bulu ya, terutama bulu ekor. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk solusinya gimana? Ya, untuk solusinya kita harus merawat dia dengan konsisten. Yang pertama, kita harus embunkan. Kita harus rajin mengembunkan burung kita. Kemudian kita beri asupan extra fooding berupa cacing. Minimal itu 3 kali dalam sehari ya. Jadi pagi 1, siang 1, kemudian sore 1. Oh ya bos, video hanya pemanis karena saya udah nggak punya burung yang cabul. Untuk penjemurannya kita wajib mengurangi durasi penjemuran. Jadi penjemuran itu sebatas hanya untuk menghangatkan suhu badannya saja. Kemudian kita bisa menambahkan dengan durasi umbar, atau kita tambahkan durasi di tanggaran. Untuk mandinya itu kita lakukan ketika di malam hari bos. Jadi untuk burung yang over birahi bahkan sampai cabut bulu, kita rekomendasikan untuk burung tersebut untuk mandi malam. Itu seperti itu. Kemudian penyebab yang ketiga, burung murai batu yang suka cabul atau cabut bulu itu dikarenakan kondisi tubuhnya atau bulu-bulunya itu banyak terdapat kutu. Kutu ya bos, ini sangat mengganggu sehingga dia akan gatal-gatal, kemudian akan mematok-matok bulunya, dan lama-kelamaan kebiasaan seperti ini akan mengakibatkan burung kita itu mencabut bulunya sendiri. Kemudian bagaimana solusinya? Untuk solusinya mengatasi burung murai batu yang banyak kutu di bulunya itu udah saya bahas ya. Kita menggunakan bahan-bahan alami seperti yang ada di layar ini. Silahkan kalian simak kembali yang belum menyimak. Ya, untuk bos Predikom yang sempat bertanya solusi murai batu cabut bulu ya, atau cabul. Ini tadi ada beberapa penyebab, ciri-ciri, dan solusinya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan sesuai pengalaman masing-masing di kolom komentar. Ya, untuk bos Predikom, ketika Anda udah menerapkan salah satu solusi ini, kemudian belum juga berhasil, alangkah baiknya menurut saya itu langkah yang terakhir, kita kasih betina bos. Jadi burung murai batu kita itu kita kasih betina, kita tempel atau bahkan kita ternakan ya, jadi nanti bisa menghasilkan juga. Ini adalah solusi terakhir menurut saya. Silahkan bos Predikom disimak dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan burung Anda. Ya, kemudian untuk menjawab yang kedua, pertanyaan dari bos Aminufah. Bos Aminufah, gimana solusinya untuk pastol yang terlalu giras? Oke, menurut pengalaman saya, pastol yang terlalu giras itu kita bisa terapkan dengan rawatan harian ya. Jadi untuk sangkar, posisi sangkar itu perlu dicatat ya. Untuk posisi sangkar siang dan malam itu kita taruh di bawah, boleh di lantai ataupun di atas kursi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Bisa kita posisikan di dekat pintu, jadi nanti bisa sering berinteraksi dengan aktivitas manusia. Itu setiap hari ya bos, setiap hari siang dan malam. Untuk pengkerodongan itu
boleh kita lakukan ketika di malam hari atau di sore hari saja. Untuk siang kita ablak ya. Pastol ini dulu giras banget. Sekarang alhamdulillah dengan terapi ini dia udah mendingan ya. Udah semi giras. Ya, untuk pemberian extra fooding boleh kita langsung berikan dengan tangan. Kita masukkan ke cepuk. Tangan kita itu di luar sangkar ya. Jadi tangan kita itu nggak usah masuk ke dalam sangkar. Cukup kita kasih di luar sangkar. Ya, kemudian untuk pemandiannya itu diusahakan sampai basah kuyup ya bos. Jadi misalkan kita mandikan burung kita yang giras banget itu di keramba, kemudian kita bantu atau kita tambah dengan semprot. Kita semprot-semprot agar dia itu basah maksimal. Untuk penjemurannya itu jangan terlalu kencang ya bos. Penjemuran hanya hanya untuk menghangatkan tubuhnya saja. Misalkan biasa 1 jam kita jemur menjadi setengah jam, kurang lebih seperti itu. Dan untuk pengumbaran sebaiknya kita jangan lakukan terlebih dahulu. Ini dulu giras banget, sekarang alhamdulillah dengan terapi ini kurang lebih saya terapkan sekitar 10 hari. Alhamdulillah hasilnya bisa kelihatan. Oh iya, murai pastol ini indukannya muda hutan ya. Jadi sangat patut kalau dia itu sifatnya giras. Kalau saya pribadi itu lebih memilih menjinakkan burung daripada meliarkan burung. Karena untuk meliarkan burung itu menurut saya lebih susah ya dibandingkan menjinakkan burung. Ya, untuk Bos Aminufa kurang lebih seperti itu. Silahkan diterapkan dengan konsisten. Mudah-mudahan bisa seperti yang Anda harapkan. Namun di sini kita kembali lagi kepada burung kita masing-masing ya. Karena seperti yang udah kita ketahui bahwa setiap burung itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus jeli melihat karakter burung-burung rawatan kita. Oke, untuk Bos Aminufa dan Bos Predicom saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan silahkan tulis di kolom komentar untuk kalian ya, untuk pengalaman teman-teman yang lain agar kita bisa belajar bersama. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.